Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di dalam GKK Menyapa. Mari saudara, sebelum kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh kembali datang menghadap hadirat-Mu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, belajar dan diajar oleh firman-Mu. Mari ya Tuhan, tolong setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, agar kami sama-sama boleh sungguh mau dengar-dengaran akan firman-Mu ya Bapa, yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Markus pasalnya yang ke-7. Markus pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Namun saudara, supaya menyingkat, menghemat waktu, mari saya ajak kita fokus kepada ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-8 saja. Dari Markus pasal 7 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Nah Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, Markus pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 8 ini berbicara tentang percakapan Yesus dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang cenderung lebih mengutamakan adat istiadat Yahudi daripada perintah Allah. Lalu bagaimana sikap Yesus terhadap perilaku yang seperti ini, saudara? Yang pertama, Yesus menegur kemunafikan mereka. Pertanyaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dijawab Yesus dengan teguran dan sekaligus membenarkan nubuat Nabi Yesaya tentang kondisi rohani mereka yang sesungguhnya, yaitu bahwa mereka hidup dalam kemunafikan. Kenapa demikian, saudara? Karena apa yang mereka ucapkan itu lain dari yang ada di dalam hati atau yang mereka perbuat. Jika kepada Tuhan saja, saudara, mereka berani berlaku munafik, bayangkan bagaimana mereka juga berlaku terhadap sesamanya dalam hidup sehari-hari. Dan karena itulah saudara, Yesus menegur mereka atas kemunafikan, sebab kemunafikan itu tidak sesuai dengan ajaran Yesus tentang hidup yang berintegritas. Saudara bisa baca itu dalam Matius pasal 5 ayat 37 maupun pasal 6 ayat yang ke-5. Maka biarlah saudara setiap kita sungguh-sungguh mau menjalani hidup yang berintegritas. Yaitu apa yang kita ucapkan itu sama dengan apa yang ada dalam hati kita dan yang kita perbuat. Yang kedua, saudara, Yesus menegaskan bahwa perintah Allah jangan diabaikan demi perintah manusia. Jika kita bertanya apa yang membuat mereka jadi munafik, saudara, maka jawabannya ialah karena orang-orang Farisi dan ahli Taurat lebih mengutamakan adat istiadat Yahudi daripada perintah Allah. Maka tidak heran, saudara, jika mereka berlaku munafik baik dalam ibadahnya kepada Tuhan maupun dalam hidup sehari-hari dalam relasi mereka dengan sesamanya. Sebab ternyata Tuhan dan firman-Nya bukanlah menjadi otoritas yang tertinggi bagi perilaku hidup dan pengajaran mereka. Sungguh ironis, saudara. Kenapa? Sebab seharusnya orang Farisi dan ahli Taurat ini menjadi contoh bagaimana
hidup mengutamakan perintah Allah, bukan perintah manusia. Nah, kiranya Tuhan menolong setiap kita, saudara, untuk sungguh menempatkan Tuhan dan firman-Nya menjadi otoritas yang tertinggi bagi perilaku hidup kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari saudara kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pagi hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang memeteraikan firman-Mu itu agar terus boleh bertumbuh, berbuah-buah di dalam hidup kami, dan memberkati orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga seluruh aktivitas kegiatan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.